Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula Part 9C yang akan membahas tentang multiple effect evaporator. Telah kita ketahui bahwa nira jernih hasil proses pemurnian mengandung air dengan jumlah yang cukup banyak, berkisar antara 80% sampai dengan 85%. Sedangkan sisanya 15% sampai dengan 20% adalah kandungan bahan-bahan seperti sukrosa terlarut, bahan non-sukrosa atau bahan bukan gula yang terlarut maupun yang tidak terlarut. Selanjutnya, untuk mendapatkan gula dalam bentuk kristal, maka air yang terkandung dalam nira harus diuapkan. Dan penguapan langkah pertama dilakukan pada stasiun penguapan. Berkat penemuan Norbert Relix, seorang Amerika keturunan Perancis di Louisiana pada tahun 1830, beliau telah memperkenalkan dan mengembangkan suatu proses penguapan nira yang tidak lagi dilakukan dengan satu pan penguapan, tetapi dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pan penguapan yang bekerja secara seri yang dikenal dengan sebutan multiple effect evaporator. Dan cara multiple effect evaporator ini hingga saat ini banyak digunakan pada industri gula di seluruh dunia. Hal yang perlu diketahui pada stasiun penguapan diantaranya: pertama, pre-evaporator atau penguapan pendahuluan atau juga dikenal dengan nama Furcooker, yaitu suatu bejana bentuk seperti evaporator yang memiliki volume dan luas pemanas yang lebih besar dari evaporator pada umumnya. Adapun alat ini berfungsi sebagai alat untuk memproduksi uap jenuh yang memiliki tekanan sama dengan tekanan steam bekas. Sesuai dengan namanya, maka penempatan Furcooker umumnya ditempatkan sebelum evaporator badan pertama. Karena volume dan luas pemanas relatif besar, maka uap nira yang dihasilkan pada pre-evaporator cukup besar, sehingga di samping untuk pemanasan evaporator badan pertama, kelebihan uap nira dapat disadap atau di-bleeding untuk dimanfaatkan sebagai pemanas pada peralatan yang lain, misalnya untuk pemanasan nira atau juice heater, dan kadang juga dimanfaatkan untuk pemanasan beberapa vacuum pan. Kedua, multi-effect evaporator, yaitu suatu sistem penguapan yang ditemukan oleh Norbert Relix, di mana beliau menemukan cara kerja penguapan yang unik. Penguapan nira dilaksanakan pada beberapa bejana tertutup yang dipasang secara seri, dan media pemanas pada bejana pertama digunakan uap bekas atau di pabrik gula dikenal dengan sebutan ablas. Selanjutnya, media pemanas pada bejana kedua digunakan uap nira hasil penguapan badan pertama. Namun karena suhu uap nira dari badan pertama tidak cukup untuk mendidihkan nira pada badan kedua, maka tekanan ruang uap pada badan kedua dibuat sedikit di bawah tekanan atmosfer atau sedikit vakum, sehingga nira pada badan kedua dapat mendidih atau dapat menguap dengan suhu media pemanas di bawah 100 derajat Celcius. Selanjutnya, uap nira hasil penguapan badan kedua dengan suhu kira-kira di bawah 98 derajat Celcius digunakan sebagai media pemanas pada badan ketiga, sehingga kondisi tekanan ruang uap badan ketiga dibuat vakum yang lebih rendah lagi dibanding badan kedua. Demikian seterusnya sampai pada badan terakhir. Dengan kondisi operasional tekanan ruang uap pada beberapa badan selain badan pertama yang bekerja pada tekanan vakum, maka proses penguapan dengan sistem multiple effect evaporator
diperlukan instalasi tambahan yang dapat membuat bejana-bejana yang ada memiliki tekanan vakum. Secara teori, tekanan vakum terendah hanya dapat tercapai kurang lebih 64 cm Hg vakum. Dengan suhu nira pada tekanan ini dicapai kira-kira 55 derajat Celcius. Dan kondisi ini hanya dapat terjadi pada evaporator badan terakhir dari rangkaian multiple effect evaporator. Berikut beberapa gambar sketsa sistem multiple effect yang umum dioperasikan pada pabrik gula. Sistem pertama, triple effect evaporator, yaitu suatu rangkaian pan penguapan yang dioperasikan secara seri yang terdiri dari 3 pan penguapan. Sistem kedua, quadruple effect evaporator, yaitu satu rangkaian pan penguapan yang dioperasikan secara seri yang terdiri dari 4 pan penguapan. Sistem ketiga, quintuple effect evaporator, yaitu satu rangkaian pan penguapan yang dioperasikan secara seri yang terdiri dari 5 pan penguapan. Namun dari beberapa sistem yang telah dijelaskan, yang umum digunakan pada pabrik-pabrik gula di Indonesia, yaitu sistem quadruple effect atau sistem yang menggunakan 4 badan evaporator. Berikut gambaran operasi multiple effect evaporator secara singkat. Misalkan, evaporator yang beroperasi dengan sistem quadruple effect, seperti pada gambar sketsa. Penguapan pada sistem quadruple effect dapat tercapai apabila titik didih larutan dan tekanan uap dalam badan pertama nilainya lebih tinggi dari titik didih larutan dan tekanan uap dalam badan kedua. Begitu seterusnya kondisi titik didih larutan dan tekanan uap sampai pada badan yang terakhir. Poin pertama, pada evaporator badan pertama ditunjukkan bahwa media pemanas yang digunakan yaitu uap bekas atau ablas atau exhaust steam yang merupakan uap buangan yang keluar dari turbin alternator atau peralatan turbin yang lain. Perlu diketahui, alternator adalah pembangkit listrik yang dimiliki pabrik gula, di mana alternator ini digerakkan oleh turbin uap sejenis dengan jenis back pressure, sehingga uap kering atau superheated steam masuk turbin, di mana sebagian energi dari uap tersebut diubah menjadi listrik, dan sebagian energi panas yang keluar berupa uap bekas atau exhaust steam yang selanjutnya digunakan sebagai media pemanas pada proses pengolahan gula. Poin kedua, dari badan pertama dihasilkan uap nira yang selanjutnya digunakan sebagai media pemanas evaporator pada badan kedua, di mana diketahui bahwa pada evaporator badan kedua, titik didih nira yang ada lebih rendah dibanding titik didih nira dari badan pertama, atau T2 lebih kecil dari T1. Hal ini terjadi karena operasional pada badan kedua bekerja pada kondisi tekanan yang lebih rendah daripada badan pertama, atau P2 lebih rendah dari P1. Kondisi suhu dan tekanan operasional setiap badan dari multiple effect evaporator harus diatur, yaitu suhu dan tekanan badan sebelumnya harus lebih tinggi dari suhu dan tekanan badan berikutnya. Kondisi ini harus dipenuhi sampai pada badan yang terakhir. Poin ketiga, pada evaporator badan terakhir dioperasikan pada kondisi tekanan vakum yang terbesar, dan untuk membuat kondisi vakum ini dibutuhkan keberadaan sistem kehampaan yang dihubungkan pada evaporator badan akhir ini. Dan khusus untuk
Buat sistem kehampaan akan dibahas pada part tersendiri. Poin keempat, pada setiap badan dari rangkaian seri penguapan akan menghasilkan air kondens atau kondensat, dan untuk lebih memperjelas seputar air kondens ini akan dijelaskan pada part yang tersendiri. Berikut pemahaman tentang beberapa hal, yaitu seperti daya dorong atau driving force, penyebab terjadinya perpindahan panas dari media pemanas ke nira. Pada proses penguapan nira di evaporator yang berbadan banyak atau multiple effect evaporator harus memperhatikan driving force atau daya dorong untuk terjadinya perpindahan panas yang nilainya sebesar selisih suhu antara suhu media pemanas dengan suhu nira yang akan diuapkan pada badan tersebut. Dan untuk mendapatkan daya dorong atau driving force yang besar, salah satunya dapat dilakukan dengan cara menurunkan titik didih nira yang akan diuapkan dengan menurunkan tekanan ruang uap pada badan evaporator tersebut sampai pada kondisi hampa atau vakum. Pelaksanaan penguapan dengan mekanisme hampa atau vakum di samping untuk mendapatkan daya dorong perpindahan panas yang lebih besar, juga diperoleh beberapa manfaat yang lain, diantaranya proses penguapan air yang terkandung pada nira akan lebih banyak dihasilkan. Penurunan tekanan juga akan menyebabkan suhu operasi dari badan penguapan menjadi lebih rendah, sehingga terhindar dari kerusakan atau perpecahan sukrosa, dan juga terhindar dari pembentukan zat warna. Ingat sifat sukrosa yang telah dijelaskan pada part pertama. Efisiensi energi pada multiple effect evaporator dapat dijelaskan dengan gambaran sebagai berikut. Seperti yang telah diketahui bahwa proses penguapan akan terjadi apabila suhu media pemanas lebih tinggi dari suhu didih dari larutan. Dan karena nira merupakan campuran air dengan beberapa zat yang terlarut, termasuk di dalamnya terkandung sukrosa, maka suhu didih nira lebih tinggi dari suhu didih air murni. Dan perbedaan suhu didih antara nira dan suhu didih air murni ini yang dikenal dengan sebutan kenaikan titik didih atau dinotasikan delta TD. Dan berdasarkan literatur yang ada, besarnya kenaikan titik didih atau KTD akan bergantung pada jenis dan jumlah kandungan yang terlarut pada air tersebut. Untuk menjelaskan energi pada operasional multiple effect evaporator, misalkan evaporator yang digunakan sistem double effect seperti pada gambar sketsa, dan diketahui pada badan pertama suhu nira masuk 105 derajat Celcius dan suhu media pemanas dari steam bekas masuk 110 derajat Celcius. Dan dalam pan di badan pertama tersebut nira mendidih dengan suhu didih 100 derajat Celcius, sehingga uap nira keluar dari badan pertama juga akan memiliki suhu 100 derajat Celcius. Dan uap nira badan pertama ini nantinya digunakan sebagai media pemanas pada badan kedua. Maka nira pada badan kedua harus mendidih lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Misalkan nira badan kedua mendidih pada 80 derajat Celcius.
Selanjutnya, untuk menghitung jumlah air yang mampu diuapkan untuk setiap 1 kg steam yang digunakan sebagai media pemanas, pada sistem double effect ini, maka gunakan rumus penemuan Reynolds terkait panas penguapan yang dinotasikan Q kecil, yaitu panas yang diperlukan untuk mengubah 1 kg air menjadi uap, yang dinyatakan dengan rumus Q sama dengan 607 ditambah 0,3 kali suhu uap atau TU dikurangi suhu air atau TA. Asumsikan bahwa proses perpindahan panas berlangsung secara ideal, sehingga panas yang dilepas media pemanas sepenuhnya dipindahkan kepada nira, maka didapat perhitungan sebagai berikut. Badan pertama, setiap 1 kg media pemanas steam yang bersuhu 110 derajat Celcius yang diberikan akan melepas panasnya sebesar beta 1 yang besarnya panas yang dilepas 1 kg steam atau beta 1 sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi TA sama dengan 607 ditambah 0,3 kali 110 dikurangi 100 sama dengan 546 kilokalor. Pada badan pertama, nira encer masuk dengan suhu 105 derajat Celcius dan panas yang diterima nira untuk menguapkan air sebesar alfa 1 atau panas yang diterima nira atau alfa 1 sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi TA sama dengan 607 ditambah 0,3 kali 100 dikurangi 105 sama dengan 532 kilokalor per kilogram. Maka air yang diuapkan per 1 kilo media pemanas dari steam pada badan pertama sama dengan beta 1 dibagi alfa 1 sama dengan 546 dibagi 532 sama dengan 1,0216 kg air. Badan kedua, uap nira badan pertama suhu 100 derajat Celcius digunakan sebagai media pemanas pada badan kedua, dan pada badan kedua nira mendidih pada suhu 80 derajat Celcius. Maka panas yang dilepas dari uap nira badan 1 atau beta 2 sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi TA sama dengan 607 ditambah 0,3 kali 100 dikurangi 80 sama dengan 551 kilokalor. Sedangkan panas yang diterima nira pada badan kedua atau alfa 2 sama dengan 607 ditambah 0,3 kali TU dikurangi TA sama dengan 607 ditambah 0,3 kali 80 dikurangi 100 sama dengan 531 kilokalor per kilogram. Adapun air yang diuapkan per 1 kilogram pemanas uap nira pada badan kedua sebesar beta 2 dibagi dengan alfa 2 sama dengan 551 dibagi 531 sama dengan 1,0377 kg air dari uap nira badan pertama. Jadi air yang diuapkan dari badan kedua sama dengan 1,0216 kalikan 1,0377 sama dengan 1,06014 kilo air. Total air yang diuapkan dari kedua badan evaporator sama dengan 1,0216 ditambah 1,06014 sama dengan
2,08174 kilo air. Pada kondisi sebenarnya, pada proses penguapan terdapat panas yang hilang, dan apabila besarnya panas yang hilang diasumsikan nilainya sama dengan yang ada di belakang koma, maka jumlah air yang diuapkan untuk dua bejana atau double effect sebesar 2 kilo, atau setiap badan dari evaporator akan menguapkan air sebesar 1 kilo. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam satu seri penguapan multiple effect evaporator, setiap kilogram uap pemanas atau steam yang digunakan akan menguapkan air kurang lebih 1 kilo air pada setiap badan evaporator yang digunakan. Jadi semakin banyak efek atau badan evaporator yang digunakan, maka akan semakin efisien penggunaan dari media pemanas steam yang digunakan. Mengoperasikan seri evaporator berarti melaksanakan operasional stasiun penguapan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut tahapan dimulainya proses penguapan saat awal giling atau saat setelah pabrik berhenti giling secara total. Sebelum dioperasikan, pastikan bahwa seri penguapan dalam kondisi benar-benar bersih, dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, cek semua valve atau absolutor atau kran, baik valve yang berhubungan dengan nira maupun yang berhubungan dengan media pemanas. Ini dipastikan kesemuanya dari valve atau katup yang ada dalam kondisi tertutup rapat. Jadi valve atau kran baru boleh dibuka pada saat ada media pemanas atau nira yang masuk atau keluar dari badan yang bersangkutan. Langkah kedua, start dimulainya operasional dari evaporator. Pastikan terlebih dahulu menyiapkan sistem kehampaan yang akan digunakan, yaitu dimulai dengan menjalankan pompa vakum, dan bersamaan dengan itu buka valve air pendingin yang masuk kondensor. Selanjutnya, jalankan pompa air pendingin atau pompa air injeksi, dan tunggu sampai sistem kehampaan pada kondensor tercapai maksimal dan stabil. Langkah ketiga, pengoperasian dari evaporator. Untuk pengoperasian evaporator ini dimulai setelah vakum kondensor ini sudah tercapai maksimal dan stabil, dan mulai dari evaporator yang paling belakang atau badan akhir dengan cara menghubungkan penguapan badan akhir dengan kondensor terlebih dahulu dengan beberapa tindakan, diantaranya membuka valve pipa non-condensable gas atau pipa gas yang tidak terembunkan, atau di pabrik dikenal dengan nama pipa amonia, yang berhubungan dengan kondensor. Buka secara perlahan-lahan sampai tekanan dari badan akhir mulai hampa. Apabila kehampaan badan akhir sudah melebihi 40 sampai dengan 45 cm Hg vakum, maka valve besar penghubung badan akhir dengan kondensor dibuka penuh. Selanjutnya, cara yang sama berturut-turut dilakukan untuk badan yang lain yang berhubungan dengan badan akhir, sampai ke badan pertama diatur sehingga memiliki tekanan dan kehampaan sesuai rencana, dan kehampaan ini sampai mencapai stabil. Langkah keempat, media pemanas mulai masuk
setelah langkah ketiga tercapai kehampaan yang stabil. Selanjutnya, valve media pemanas yang akan masuk badan pertama mulai dibuka perlahan-lahan untuk memanasi badan pertama sambil dicek agar kondensat yang terbentuk mengandung gula atau tidak, dan dilanjutkan menjalankan pompa air kondens. Langkah kelima, nira mulai masuk evaporator setelah media pemanas dimasukkan ke dalam badan. Selanjutnya, valve atau kran atau afleter dari nira encer yang masuk badan pertama dibuka perlahan-lahan sambil mengatur ketinggian level nira yang berada di dalam pipa. Dengan ketinggian nira kurang lebih 30% sampai dengan 40% dari panjang pipa pemanas. Demikian seterusnya dilakukan untuk masing-masing badan sehingga distribusi tekanan dan level nira sesuai dengan kecepatan penguapannya pada badan masing-masing. Langkah keenam, apabila terdapat gangguan atau penyimpangan pengaturan dari yang seharusnya, misalnya adanya perubahan kuantum nira akibat kapasitas giling yang kurang stabil, atau adanya perubahan kualitas atau kuantitas dari stim pemanas, atau adanya perubahan kualitas dan kuantitas dari air pendingin kondensor, maka terhadap adanya perubahan-perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi. Sekian telah dibahas multiple effect evaporator secara singkat. Untuk selanjutnya, pada part 9D akan dibahas parameter operasional evaporator yang perlu diketahui dan dipahami. Terima kasih.